Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Arifin, NIM 2008296, mata kuliah pengantar belajar motorik. Saya akan menjelaskan fase belajar motorik level kedua. Fase belajar motorik tingkat kedua merupakan fase penguasaan keterampilan motorik koordinasi halus. Fase ini adalah fase belajar setelah individu belajar secara kasar. Di fase ini bisa juga disebut dengan fase lanjutan dari fase pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik kedua yaitu semakin meningkatnya kualitas gerakan, penerimaan informasi melalui otot semakin meningkat, peningkatan kecepatan dan mengkonstruksi gerakan, semakin lengkap konstruksi gerakan yang dibangun, adanya kesimpanan motorik atau ingatan yang dimiliki, motivasi belajarnya mulai stabil dan tidak terganggu dengan kegagalan. Yang ketujuh, keberanian atau yang terakhir, keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua yaitu mampu merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan, mampu melakukan gerakan yang dengan baik dan tujuan gerakan tercapai, mampu mengembalikan keseimbangan dengan baik, irama gerakan yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat, memiliki hubungan gerakan yang cukup baik, semakin meningkat efisien dan efektivitas penggunaan ruangan, semakin terlihat pelaksanaan gerakan yang mulus dan lancar, mampu memanfaatkan kecepatan gerakan yang dimiliki, mampu memperlihatkan ketepatan dan kekonstanan gerakan yang baik, dengan mudah mampu membangun bayangan gerakan dan menyusun rencana gerakan karena telah memiliki simpanan motorik yang cukup banyak dan bervariasi. Struktur dasar gerakan fase belajar motorik tingkat kedua. Struktur gerakan merupakan hubungan antara fase awal, utama, akhir dalam suatu gerakan. Pada fase belajar motorik tingkat kedua ini, ketiga tahapan di atas dapat ditandai dengan beberapa kegiatan berikut atau rencana berikut. Yang pertama, pada fase awal, siswa atau seseorang dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pada fase utama, siswa atau seseorang dapat melaksanakan gerakan dengan baik dan tujuan gerakan tercapai. Yang terakhir, pada fase akhir, siswa atau seseorang dapat mengembalikan keseimbangan dan dengan baik. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Hubungan gerakan adalah suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh yang lain atau proses transfer impuls dari suatu alat gerak ke alat gerak yang lain sehingga terjadi hubungan gerakan. Luas gerakan adalah penggunaan ruangan atau lintasan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan. Kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan kontinuitas, kecepatan atau percepatan dari jalannya suatu gerakan. Kecepatan gerakan adalah cepat lambatnya gerakan yang disebabkan latihan berulang-ulang. Ketepatan dan kekonstanan gerakan. Ketepatan gerakan adalah kesesuaian gerakan terhadap tujuan yang ingin dicapai atau kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari gerakan. Kekonstanan gerakan adalah kecepatan gerakan yang diraih dalam melakukan bentuk-bentuk gerakan yang sama secara bersama-sama. Bayangan dan program gerakan. Bayangan gerakan adalah bentuk konstruksi suatu gerakan yang berhasil dibangun oleh seseorang dari pikirannya berdasarkan informasi yang diterima dan diolahnya. Sedangkan program gerakan merupakan rencana gerakan yang akan dilakukan oleh individu. Implikasi dalam proses pembelajaran fase belajar motorik tingkat kedua. Fase belajar motorik tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya, dibutuhkan persiapan-persiapan yang tinggi dari siswa atau seseorang. Kesiapan yang dimaksud antara lain, kesiapan dalam melakukan pengulangan latihan, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik, kesiapan untuk berkonsentrasi penuh,
kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.